Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan mengajar lagi terkait mata kuliah hukum hak asasi manusia. Di sini ada slide yang sudah saya bagikan. Bisa dilihat bahwa pada pertemuan hari ini yang akan dipresentasikan itu sebagai pertemuan awal adalah perspektif hak asasi manusia. Nah, kalau kita berbicara tentang perspektif, kita berbicara tentang pandangan atau sudut pandang cara memahami sesuatu. Nah, di dalam berusaha memahami nantinya persoalan hukum dan hak asasi manusia ini kan konteksnya ada dua hal. Di satu sisi kita belajar tentang hukum itu selalu adalah terkait sesuatu yang mengandung hak. Di samping hak itu ada kewajiban. Sementara kalau kita melihat hak asasi manusia, kita lebih kepada satu sisi saja, yaitu hak. Nah, itulah yang disebut perspektif hak asasi manusia. Di sini, ketika kita belajar tentang perspektif itu diklasifikasi menjadi dua hal. Satu, bahwa perspektif merupakan suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan terkait atau tentang suatu hal. Yang kedua, perspektif itu bisa menuntun orang untuk menentukan bagian yang relevan dengan fenomena yang terpilih dari konsep-konsep tertentu untuk dipandang secara rasional. Itu perspektif. Nah, ketika kita berbicara tentang perspektif juga, kita akan berbicara tentang perspektif itu ada kajiannya. Dalam hal itu bisa saja bersifat perspektif universal dan juga bisa bersifat perspektif partikular. Kalau berbicara tentang hak asasi manusia, yang mendukung perspektif universal ini kita ambil mungkin dari pandangan seorang sosiolog yang namanya Rhoda L. Howard yang mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena ia adalah manusia. Di sini kajian sosiolog tentu saja lebih dekat kepada aspek humanity, kajian-kajian dasar apa sebenarnya dasar kebutuhan manusia. Itu yang disebut dengan kajian hak asasi dilihat karena dia adalah seorang manusia. Pendukung perspektif universal ini mengatakan everyone, everywhere, semua memiliki hak asasi yang tidak boleh diingkari dan dicabut kecuali dengan keputusan hukum yang adil. Konsepsi hak asasi manusia itu menganggap bahwa perbedaan ras, jenis kelamin, gender, dan agama itu sebenarnya tidak relevan kalau dibawa secara politik dan hukum, dan menuntut adanya perlakuan yang sama bagi semua orang. Itu perspektif universal ya. Jadi universalisme itu merupakan pernyataan hukum dan prinsip, bukan pernyataan praktik. Jadi sifatnya universal artinya sangat luas. Itu katanya Rhoda R. Howard, seorang sosiolog. Dia menyatakannya pada tahun 2000 pada halaman 1 dari kajiannya. Selanjutnya ketika kita berbicara tentang ada yang dinamakan dengan perspektif universal, tentu saja ada juga ternyata perspektif universal relatif, di mana hak asasi manusia itu dipandang sebagai universal, namun pada suatu momen ada pengecualiannya. Pengecualiannya ini bisa dilakukan karena didasarkan atas asas-asas hukum internasional. Sesuai pasal 19 ayat 2 dalam Universal Declaration of Human Rights yang menegaskan bahwa dalam melaksanakan hak dan kebebasannya,
setiap orang hanya akan tunduk pada hal itu maksudnya pembatasan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, semata-mata untuk tujuan mengamankan pengakuan yang semestinya dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi persyaratan norma kesusilaan, ketertiban umum, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Nanti dari tadi perspektif universal menurun ke universal relatif, kita akan melihat mulai terdapat pembatasan, tidak lagi penyamarataan seperti perspektif universal sebelumnya. Nah, ternyata ada lagi perspektif selanjutnya, turunannya lagi, yaitu partikularistik absolut. Dalam perspektif partikularistik absolut ini menyatakan bahwa HAM itu sebagai urusan masing-masing bangsa. Tidak ada alasan yang kuat khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Tidak ada alasan yang kuat khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Menurut pandangan ini sebenarnya mempunyai sifat chauvinisme, itu mempunyai bentuk rasa cinta, bangga, fanatisme, dan loyalitas yang tinggi. Loyalitas yang tinggi ini ditujukan kepada tanah air dalam konteks negara. Ini sebenarnya tanpa melihat dan mempertimbangkan pandangan orang. Jadi dasar partikularistik absolut ini yaitu dia melekatkan pada bentuk rasa cinta, bangga, fanatis, dan loyalitas. Loyalitas itu kesetiaan yang tinggi terhadap negaranya atau tanah airnya dengan tidak melihat dan mempertimbangkan pandangan orang. Orang ini mungkin adalah eksternal di luar daripada negara, bangsa, atau tanah air penganut pandangan yang partikularistik absolut ini ya. Maka sikap fanatisme yang dimiliki oleh seorang penganut Calvinisme ini bisa saja menjadi egosentris sehingga mempunyai kemungkinan bisa merendahkan negara atau bangsa lain dan sifatnya sangat egois, defensif, dan pasif terkait hak asasi manusia. Pengujiannya mungkin nanti ya, kita lihat lagi turunan selanjutnya dari prinsip keempat dari perspektif partikularistik relatif. Di sini dikatakan HAM itu di samping bersifat universal juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen internasional itu sebenarnya harus diselaraskan, disarasikan, dan diseimbangkan, serta memperoleh dukungan dan tertanam atau embedded dalam budaya bangsa. Perspektif ini tidak sekedar defensif secara aktif, tapi berusaha mencari perumusan dan pembenaran karakteristik HAM yang dianut. Oke.